Sang penakluk, atau Abdurrahman Adahil, lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September tahun 1940 dari pasangan Wahid Hasyim dan Solihah. Gus Dur, seorang mantan presiden keempat Indonesia, dikenal dengan nama panggilannya yang diambil dari panggilan kehormatan khas pesantren kepada anak kiai. Ia merupakan anak sulung dari 6 bersaudara yang berasal dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama, NU, sedangkan kakek dari pihak ibu, Kiai Haji Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren. Ayah Gus Dur, Kiai Haji Wahid Hasyim, terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 1949. Ibunya, Hije Solehah, adalah putri dari pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap tinggal di sana selama Perang Kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada akhir tahun 1949, ia pindah ke Jakarta setelah ayahnya diangkat sebagai Menteri Agama. Di Jakarta, ia bersekolah di SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Gus Dur diberi pengajaran oleh ayahnya untuk membaca bahan bacaan yang bukan berasal dari agama Islam seperti buku, majalah, dan koran agar pengetahuannya menjadi lebih luas. Pada bulan April tahun 1953, sang ayah meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Pendidikan Gus Dur dilanjutkan pada tahun 1954 ketika ia masuk sekolah menengah pertama. Meskipun ia tidak naik kelas, bukan karena alasan intelektual. Karena keadaan tersebut, ibunya mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikannya. Setelah lulus dari sekolah menengah pertama pada tahun 1957, Gus Dur pindah ke Magelang untuk belajar di pesantren Tegalrejo. Gus Dur terkenal sebagai murid yang berbakat dan berhasil menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu 2 tahun saja, padahal seharusnya memakan waktu 4 tahun. Pada tahun 1959, Gus Dur pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang dan mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kepala madrasah. Selain itu, ia juga menjadi wartawan untuk Horizon dan majalah Budaya Jaya. Dari Baghdad hingga ke Prancis. Pada tahun 1959, Gus Dur pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang dan mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai guru dan kepala madrasah. Selain itu, ia juga menjadi wartawan untuk Horizon dan majalah Budaya Jaya. Pada tahun 1963, Wahid mendapat beasiswa dari Departemen Agama untuk belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, tetapi ia tidak berhasil menyelesaikan studinya karena kritis terhadap pemikirannya. Gus Dur kemudian melanjutkan belajarnya di Universitas Baghdad. Meskipun pada awalnya ia kurang serius, namun Gus Dur berhasil menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad pada tahun 1970. Ia lalu diminta berperan aktif menjalankan NU meskipun awalnya menolak. Ia akhirnya menerima tawaran untuk berperan aktif dalam menjalankan NU setelah dibujuk oleh kakeknya, Bisri Syamsuri. Karena pekerjaannya ini, Gus Dur memilih untuk pindah dari Jombang ke Jakarta. Karir politik. Abdurrahman Wahid memperoleh pengalaman politik pertamanya pada pemilihan umum legislatif tahun 1982, ketika ia melakukan kampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan, PPP, yang merupakan gabungan dari 4 partai Islam termasuk NU Reformasi. NU membentuk tim 7, termasuk Gus Dur, untuk menangani isu reformasi dan membantu memulihkan kembali NU pada tanggal 2 Mei tahun 1982.
para pejabat tinggi NU melakukan pertemuan dengan Ketua NU Idham Khalid dan meminta dia untuk mundur dari jabatannya. Namun, pada tanggal 6 Mei tahun 1982, Gus Dur menyatakan bahwa keputusan Idham untuk mundur tidak sesuai dengan konstitusi. Gus Dur menyarankan Idham untuk tidak mengundurkan diri. Pada tahun 1983, Soeharto terpilih kembali sebagai presiden untuk periode keempat oleh MPR dan mulai melangkah untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Dari Juni hingga Oktober tahun 1983, Gus Dur bergabung dengan kelompok yang bertugas untuk menyiapkan respon NU terhadap isu ini. Gus Dur kemudian menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk memperkuat NU, ia mengundurkan diri dari PPP dan partai politik sehingga NU dapat fokus pada masalah sosial. Ketua PBNU pada Musyawarah Nasional NU 1984, Gus Dur terpilih sebagai Ketua PBNU dan ia menerima posisi tersebut dengan syarat mendapatkan wewenang penuh untuk memilih pengurus yang akan bekerja di bawahnya. Terpilihnya Gus Dur disambut baik oleh Soeharto. Penerimaan Gus Dur terhadap Pancasila bersama dengan citra moderatnya menjadikannya disukai oleh pemerintah. Pada tahun 1987, ia mempertahankan dukungan kepada rezim tersebut dengan mengkritik PPP dalam pemilihan umum legislatif 1987 dan memperkuat Partai Golkar. Anggota MPR RI, ia terpilih sebagai pengurus MPR dari Partai Golkar. Walaupun dihormati oleh pemerintahan, Gus Dur kerap mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia. Hal ini memperlemah hubungannya dengan pemerintah dan Soeharto. Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus pada reformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas pendidikan pesantren sehingga dapat bersaing dengan sekolah-sekolah umum. Gus Dur terpilih kembali sebagai Ketua PBNU pada Musyawarah Nasional 1989. Saat itu, Soeharto yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI berusaha untuk memenangkan dukungan dari kalangan Muslim. Pada bulan November tahun 1996, Gus Dur dan Soeharto bertemu untuk pertama kalinya sejak terpilih kembali sebagai Ketua NU pada bulan Desember tahun itu. Ia juga bertemu dengan Amin Rais, seorang anggota ICMI yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Pada bulan Juli tahun 1997, terjadi krisis moneter yang mengakibatkan Soeharto kehilangan kendali atas situasi tersebut. Gus Dur didorong untuk melakukan gerakan reformasi bersama dengan Megawati dan Amin. Namun ia mengalami stroke pada bulan Januari tahun 1998. Pada tanggal 19 Mei tahun 1998, Gus Dur bersama dengan 8 pemimpin komunitas Muslim dipanggil oleh Soeharto yang memberikan konsep Komite Reformasi. Gus Dur dan 8 orang tersebut menolak untuk bergabung dengan Komite Reformasi. Amin, yang merupakan lawan politik Soeharto yang paling kritis pada saat itu, tidak setuju dengan pandangan moderat Gus Dur terhadap Soeharto. Namun, pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri. Habibie, yang menjabat sebagai wakil presiden, menjadi presiden menggantikan Soeharto. Salah satu akibat dari kejatuhan Soeharto adalah munculnya partai politik baru, dan pada bulan Juni tahun 1998, komunitas NU meminta Gus Dur untuk membentuk partai politik baru, mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Pada bulan Juli tahun 1998, Gus Dur merespon ide tersebut dengan mendirikan partai politik sebagai satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Partai yang didirikan adalah Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Pada tanggal 7 Februari tahun 1999, PKB secara resmi menunjuk Gus Dur sebagai kandidat presiden mereka, menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam pemilu April tahun 1999,
PKB memenangkan 12% suara sementara PDIP memenangkan 33% suara. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1999, MPR memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden keempat Indonesia dengan 373 suara, sementara Megawati hanya mendapat 313 suara. Dilengsarkan dari jabatan presiden. Pada awal tahun 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa hari libur opsional akan diberikan pada Tahun Baru Cina, Imlek. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan aksara Tionghoa. Pada tanggal 23 Juli tahun 2001, Gus Dur secara resmi dicopot dari jabatannya sebagai presiden oleh MPR dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri. Pada pemilihan umum April tahun 2004, PKB mendapatkan suara sebesar 10,6% dan memilih Wahid sebagai calon presiden. Namun, Gus Dur gagal melewati pemeriksaan medis dan KPU menolak untuk memasukkannya sebagai kandidat. Gus Dur kemudian mendukung Solahuddin yang merupakan pasangan Wiranto. Namun, pada tanggal 5 Juli tahun 2004, Wiranto dan Solahuddin kalah dalam pemilu. Di putaran kedua Pilpres antara pasangan Yudhoyono Kala dan Megawati Muzadi, Gus Dur memilih untuk tidak memberikan suaranya. Pada Agustus tahun 2005, Gus Dur, bersama dengan Try Sutrisno, Wiranto, Akbar Tanjung, dan Megawati, bergabung dalam koalisi Nusantara Bangkit Bersatu dan mengkritik kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terutama dalam hal pencabutan subsidi BBM. Keluarga Gus Dur. Gus Dur menikahi Sinta Nuriyah dan dikaruniai 4 anak, Alisa Kutrunada, Zanuba Arifah Cafsoh, Yeni, Anita Hayatunufus, dan Inayah Wulandari. Yeni aktif terlibat dalam politik di PKB dan saat ini menjabat sebagai Direktur The Wahid Institute. Gus Dur meninggal dunia. Gus Dur meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 30 Desember tahun 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada pukul 18.45 karena berbagai komplikasi penyakit, termasuk masalah jantung dan ginjal yang telah lama dideritanya. Sebelum meninggal dunia, ia harus menjalani cuci darah secara rutin. Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta, ia dirawat di Surabaya setelah melakukan perjalanan di Jawa Timur. Penghargaan Gus Dur. Pada tahun 1993, Gus Dur dianugerahi Ramon Magsaysay Award, penghargaan yang sangat bergengsi untuk kategori kepemimpinan sosial. Ia juga diberi gelar Bapak Tionghoa oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Taikaksi, Gang Lombok, pada tanggal 10 Maret tahun 2004. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2006, Gadis Arifia dan Gus Dur diberikan Tasrif Award AJI sebagai pejuang kebebasan pers 2006. Gus Dur dan Gadis dipandang memiliki semangat, pandangan, dan kesetiaan yang kuat dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi, kesetaraan hak, semangat pluralisme, dan demokrasi di Indonesia. Ia diberikan penghargaan dari Simon Wittemtal Center, sebuah yayasan yang bekerja di bidang penegakan hak asasi manusia karena dianggap sebagai salah satu tokoh yang peduli dengan masalah HAM. Gus Dur menerima penghargaan dari Medal Valor yang berbasis di Los Angeles karena Wahid dianggap memiliki keberanian untuk membela kelompok minoritas. Dia juga mendapatkan penghargaan dari Universitas Temple dan namanya diabadikan sebagai nama kelompok studi Abdurrahman Wahid Chair of Islamic Study. Gus Dur adalah seorang pemimpin yang menginspirasi dan menantang status quo. Dia adalah seorang kiai yang berani memperjuangkan nilai-nilai toleransi dan kebebasan, bahkan di tengah tekanan dari pihak otoritas. Gus Dur akan selalu diingat sebagai salah satu pemimpin yang berjuang untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih demokratis. Semoga dahsyatnya humor Gus Dur meski memerintah dalam waktu singkat, tahun 1999 sampai tahun 2001, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur, termasuk paling banyak melakukan perjalanan. Entah itu ke dalam maupun luar negeri. Dari keseringannya berkunjung itulah Gus Dur menciptakan lelucon tentang dirinya.
Kalau Bung Karno itu negarawan, Pak Harto itu hartawan, Pak Habibie ilmuwan. Kalau Gus Dur, apa Gus? Kalau saya wisatawan, kata Gus Dur suatu ketika. Lelucon itu dikisahkan Priyo Sambada Wirowijoyo, mantan asisten pribadi Gus Dur. Ternyata Fidel Castro pun pernah dengan sengaja mengejar Gus Dur hanya untuk mendengarkan banyolannya. Setelah bertemu, keduanya pun saling guton. Hampir sejam mereka bercengkrama dalam bahasa Inggris. Pada saat itu, Gus Dur membuat Castro tertawa terbahak-bahak ketika mendengar lelucon tentang presiden-presiden Indonesia. Presiden Indonesia itu gila semua, kata Gus Dur. Kenapa? Tanya Castro. Yang pertama gila wanita, yang kedua gila harta, yang ketiga gila sama teknologi. Kalau yang keempat, ujar Castro, saya. Yang milih saya ini yang gila, kata Gus Dur sambil nyengir, yang diikuti dengan Fidel Castro ngakak. Suatu ketika, dalam lawatannya ke Arab Saudi, Gus Dur lagi-lagi bikin heboh. Sebabnya, Gus Dur berhasil membuat orang nomor 1 Arab Saudi, Raja Fahd bin Abdul Aziz Al Saud, tertawa lepas. Bahkan, rakyat Arab Saudi jarang sekali melihat raja mereka mengumbar senyum. Pertemuan Gus Dur dan Raja Fahd bersama menteri masing-masing. Pada satu kesempatan, Gus Dur dan sang raja saling melempar candaan dalam bahasa Arab. Waktu Gus Dur sedang bercanda, Raja Fahd dan menteri-menterinya dibuat tertawa. Balik giliran Raja Fahd menyampaikan sesuatu yang lucu dengan panjang lebar. Namun, yang menyambut dengan tawa hanya Presiden Gus Dur dengan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab. Kebanyakan menteri-menteri Gus Dur tidak memahami bahasa Arab. Secara singkat, Gus Dur kemudian menerjemahkan lelucon Raja Fahd kepada menteri-menterinya. Mereka semua pun tertawa terbahak-bahak sampai membuat Raja Fahd terheran-heran. Loh, itu cerita saya panjang, tapi yang mulia ceritakan ke menteri-menteri cuma pendek begitu. Yang mulia cerita apa ke menteri-menterinya, ujar Raja Fahd. Kepada Raja Fahd, Gus Dur mengatakan terjemahan yang disampaikannya kepada para menterinya. Yang mulia Raja Fahd sedang melucu, silakan tertawa, kata Gus Dur. Mendengar itu, Raja Fahd terpingkal-pingkal sampai giginya kelihatan. Setelah kejadian itu, hubungan diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi makin dekat. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi bahkan melaporkan pemberitaan media yang mengucapkan terima kasih kepada Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Rakyat Saudi Arabia bisa melihat giginya Raja Fahd, demikian pemberitaan media. Semoga bermanfaat untuk para generasi penerus bangsa.